Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin berbicara tentang rahmat Allah di balik musibah. Kita tidak pernah sendiri dalam hidup kita. Jangan pernah merasa sendiri, karena Allah ma'akum aynama kuntum, bersama kalian dimanapun kalian berada. Bahkan Allah itu sangat dekat kepada hamba pelaku maksiat yang ingin bertobat. Itu sangat Allah sukai taubatnya para pelaku maksiat. Jadi jangan kita hinakan orang yang berbuat maksiat, karena siapa tahu besok dia memohon ampun kepada Allah, Allah terima taubatnya sehingga dia bisa menjadi bersih kembali seperti anak yang baru lahir, bersih tanpa dosa. Yang dulunya hina menjadi mulia, yang dulunya kotor menjadi bersih. Dan mudah-mudahan Allah selalu peliharakan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam hidup ini pasti kita mengalami yang namanya musibah, karena kehidupan ini berjalan seperti roda yang berputar. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya suka, dan ada kalanya duka. Nikmati saja, itulah takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan untuk menguji kita, bagaimana iman kita, bagaimana kita percaya terhadap takdir-takdir Allah itu, bahwasanya itu adalah baik untuk diri kita. Penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa setiap musibah yang menimpa diri kita itu memiliki dua kategori. Ada yang bersifat hukuman, ada yang bersifat ujian. Bagaimana cara membedakannya? Biasanya kalau dalam urusan pengobatan yang biasa saya lakukan, saya tanya dulu nih yang berobat, sudah berapa lama sakitnya? Ada yang mengatakan mungkin 3 hari, ada yang mengatakan bertahun-tahun. Dari situ ketahuan sebenarnya apakah orang ini sedang sakit dalam keadaan dihukum oleh Allah atau sedang diuji oleh Allah. Kenapa saya katakan begitu? Seperti orang yang ujian di sekolah, biasanya ujian itu hanya berlangsung sekitar seminggu atau 2 minggu paling lama. Jadi kita ini terkadang harus menghadapi ujian dalam ujian sekolah agar dapat naik tingkat, agar bisa naik derajat. Begitu juga dalam kehidupan, Allah uji kita dengan kesulitan, kepedihan. Kalau hanya beberapa waktu, itulah ujian dari Allah, sehingga apabila kita sabar menghadapinya, maka kita akan naik derajat di sisi Allah. Akan tetapi yang sifatnya hukuman ini lama, berarti ada nih pesan Allah di dalam musibah kita yang tidak bisa kita baca. Ibaratnya saya misalkan punya anak, kemudian memandikan anak. Kalau anak tadi ikut menggosok badan, ikut mandi membersihkan badan, maka prosesnya cepat. Maksudnya apa? Ketika musibah menimpa dirinya, dia barengi dengan istighfar atau memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukan, maka proses musibah tadi akan cepat berakhir. Akan tetapi kalau anak yang dimandikan tadi, ketika dia mandi, misalnya diberi musibah, Allah sakit kakinya, Allah berikan musibah misalnya apa, gatalan, tetapi dia yang mandi tadi lari lagi keliling-keliling berkotor-kotor badan, maka otomatis mandinya lama, tidak selesai-selesai mandinya. Baru dimandiin lari, membecekin badan dengan kotoran-kotoran, dengan debu-debu keliling.
ya otomatis lamalah proses mandinya. Seperti itu juga Allah menghendaki dalam hidup kita ini, ketika kita mendapati masalah, maka periksa diri. Terkadang kita nih yang berat itu mau jujur dengan kesalahan diri sendiri, ini yang berat. Mau mencari kesalahan dari diri orang lain, padahal bisa jadi kesalahan yang kita perbuat itu, musibah yang kita dapati itu berasal daripada kesalahan diri kita sendiri. Tapi kita berbeda dengan para nabi, ya. Para nabi karena memang kata Allah, inna asyaddal bala al-anbiya tsummal auliya, sesungguhnya bala bencana yang paling besar menimpa itu adalah para nabi. Akan tetapi nabi itu memang berbeda dengan kita orang awam. Karena titel mereka tinggi, maka diuji pula keimanan dan kesabarannya oleh Allah. Akan tetapi bagi kita yang jauh barangkali dari kata baik, jangan menyamakan dengan mereka. Karena keimanan kita mungkin tidak setara dengan mereka, dan perbuatan-perbuatan kita mungkin banyak yang jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dulu ada cerita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini dengan niat setelah pulang dari perang ingin menikahi seorang perempuan. Berniat sudah, bahkan sudah bicara akan mengadakan resepsi pernikahan setelah perang. Ternyata ketika perang, panah musuh itu mengenai mata, pelipis mata, sehingga mata itu tidak putus ya, cuman keluar daripada tempat mata asal, keluar ke sini. Kan dilihat kurang bagus gitu. Lalu pulang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tenda, ya Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah. Saya minta sembuhkan mata saya karena saya ingin menikah. Saya malu kalau kondisi saya seperti ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Apabila engkau mau didoakan, saya akan mendoakan dan akan dikabulkan. Akan tetapi tidak ada jaminan surga. Maksudnya apa? Kalau kita sakit dan mau menerima dengan ikhlas ridho ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita mendapat jaminan ampunan. Karena salah satu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita yang banyak itu wa ya'fu an katsir, yaitu dengan cara memberikan musibah bala bencana di dalam hidup kita. Barangkali kita tidak bisa membaca mana dosa kita nih, akhirnya Allah berikan musibah untuk menghapuskan dosa, kafaratus sayyiat. Dan biasanya kalau orang itu sakit, ciri-cirinya itu, mohon maaf, liurnya itu agak pahit. Itu adalah proses pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita. Nah, jadi perlu kita mengidentifikasi apakah diri kita ini sedang diuji oleh Allah atau sedang dihukum oleh Allah. Yaitu dengan cara mengetahui, seberapa lama saya sakit seperti ini. Kalau masih seperti ini saja berarti ada masalah saya sama Allah. Kalau cepat berlalu minimal seminggu lah, paling cepat 3 hari selesai. Kalau sakitnya hanya sebentar, itu Allah ingin menguji kita sabar atau tidak. Nah, akan tetapi lebih baik lagi kalau kita menganggap sedikit masalah dalam hidup kita ini, berarti kita bermasalah sama Allah. Itu aja. Yang lebih bagus itu menganggap semuanya adalah memang berasal dari kesalahan kita, meskipun waktunya pendek. Itu lebih baik lagi, lebih merendahkan diri lagi kepada Allah. Karena orang yang tidak merasa berdosa itu seperti agak congkak, agak sombong orang itu kalau tidak merasa diri berdosa. Karena kita lupa kepada Allah sesaat saja, itu pun sudah termasuk kealfaan dalam diri kita. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Rabbakum dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tetapi kalau kita tidak bisa, kita upayakanlah setidaknya jangan sampai terus-terusan lupa. Kita latih hati, lisan kita, pikiran kita, hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah agar terus dibimbing oleh Allah dan berpelihara diri daripada dosa. Setidaknya mengurangilah jumlah dosa yang biasa dilakukan. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab.
Setiap Bani Adam itu pasti berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang gemar bertaubat, membersihkan dirinya, sehingga apabila dia bertobat maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sekian, terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, kekurangan, kehilapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.